tidak pede muncul karena Anda sering stacking problem di kepala Anda. Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. So, kemarin di list building mastery ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik nih. Ada orang yang nanya kayak, Dan, kalau saya mau bikin list, mau bikin konten-kontennya, kok nggak pede ya? Mesti kontennya apa ya? Apalagi saya baru pemula nih. Jadi bingung nih sebenarnya. Nah, saya cari tahu terlebih dahulu. Jadi yang menjadi akar permasalahan itu adalah urusan kontennya atau nggak pedenya. Karena itu dua hal yang berbeda. Ini teman-teman, ini adalah dua hal yang berbeda. Jangan-jangan udah dikasih konten tetap nggak pede ya. Itu jadi masalah. Ya, jadi Anda harus memisahkan dulu masalahnya mana sehingga akhirnya kita bisa fix yang benar. Yaitu cara saya menganalisa sebuah hal ya. Nah, akhirnya dia menjawab bahwa yang menjadi masalah adalah saya nggak pede. Oke, good. Jadi konten nggak usah dibahas. Pedenya dulu. Nah, makanya saya buat video ini. Video ini adalah untuk membantu Anda menganalisa dan bagaimana sih caranya supaya jadi lebih pede gitu ya. Nah, tekniknya sebenarnya gini. Kenapa orang jadi tidak pede? Itu dulu. Apa yang jadi problem? Nggak bisa, belum bisa, atau apa? Nggak bisa, masa nggak pede? Atau belum bisa? Atau apa? Nah, biasanya kebanyakan tidak pede muncul karena Anda sering stacking problem di kepala Anda. Ini gagal, ini nggak bisa, ini kemarin dinyinyirin orang, itu misalnya. Akhirnya Anda jadi lama-lama nggak pede. Pengalaman gagal membuat kita jadi nggak pede. Dan kebanyakan gagal yang sakit dan diingat, itu akan membuat kita jadi lebih tidak pede lagi. Apalagi lingkungan yang kemudian tidak support kita, tidak, istilahnya adalah lu mah gitu, pokoknya kita kayak direndahkan gitu oleh orang di sekitar kita. Nah, itu yang akan membuat kita tidak pede. Nah, karena tahu bahwa tidak pede munculnya karena stacking problem, di sini ada problem ya, saya tulis di sini deh. Maka solusinya adalah simpel sebenarnya. Solusinya adalah stacking sukses. Jadi apa saja yang pernah Anda lakukan dan bikin Anda sukses dan Anda merasa happy, orang di sekitar Anda itu mengakui bahwa Anda berhasil melakukan sesuatu. Itu pasti ada. Pasti ada. Kalau nggak ada, kayaknya nggak mungkin ya. Pasti ada. Misalnya, saya pernah bantuin temen, misalkan. Bantuin temen apa? Ban bocor, misalkan. Nambal ban, misalkan gitu ya. Nambal ban. Kemudian orang tua sakit, Anda cepat sekali bawa ke dokter, kemudian berhasil diselamatkan. Atau apa yang pernah menjadi kesuksesan, nggak harus besar teman-teman, ini kecil-kecil aja. Teman appreciate, thank you ya udah dibantuin ini, thank you ya udah dijawabin pertanyaan saya, thank you ya tadi di kelas udah apa gitu. Apa nih? Jadi otak Anda sekarang harus diisi di stacking kesuksesan Anda selama ini. Jadi mulai duduk, diam, pikirin dari dulu masih kecil sampai hari ini. Itu apa saja stacking suksesnya? Nggak pede itu muncul karena Anda terbiasa stacking problem atau gagal. Failure atau problem, atau failure ya saya bilang ya. Kegagalan. Ini problemnya adalah, ini Anda stacking ke bawah nih. Webinar, nggak berani. Bikin vlog, nggak pede. Ini gagal. Public speaking, nggak berani. Semua yang problem Anda stacking di kepala Anda. Ingat semuanya. Coba sekarang saya nanya balik, stacking sukses. Apa aja yang menjadi kesuksesan Anda dari kecil sampai saat ini? Anda mulai mikir nih, lama nih, berarti kan dipendem kan? Ya pantas gak pede. Oke, so, step pertama adalah stacking sukses. Supaya apa? Supaya Anda mulai menggali lagi. Dulu pernah ngapain, dulu pernah berhasil apa, itu dikeluarin. Jangan dipendem, itu cara untuk membuat Anda lebih bagus. Sekarang step kedua, ini satu ya. Step kedua adalah action. Jadi PD itu muncul ketika Anda melakukan sesuatu dan ada hasilnya. Meskipun sedikit nggak apa-apa, ada hasilnya. Tapi kalau Anda tidak pernah melakukan sesuatu, actionnya nggak ada, misalkan ini Anda hilangkan sama sekali, maka hasil nol kan? Hasil sama dengan nol. Bukan sedikit, tapi nol, literally berhenti. Nah, ketika berhenti, maka tidak akan ada namanya stacking sukses, karena nggak ada suksesnya sama sekali, nol. Oke? So, step 2 adalah Anda mulai action, apapun hasilnya. Kalau misalkan dari action ini, dan masih gagal, it's okay. Mindsetnya, saya selalu mengatakan di kelas saya terutama, itu adalah TOTE. Kalau follower saya lama, pasti tahu konsep ini. Kalau Anda baca buku saya, pasti tahu konsep ini. Di semua buku saya selalu tekankan konsep namanya TOTE. TOTE apa? Test, Operate, Test, Exit.
Kalau tanya, saya pasti gagal. Iya pasti, don't worry. Saya belum pernah ngelakuin, nggak pede nih, nanti takut gagal. Udah, jangan takut gagal, kan lu udah biasa gagal. Saya selalu bilang gitu. Ngapain takut lagi kalau lu udah biasa gagal? Anda sudah expert di kegagalan, harusnya takut berhasil. Saya bercandain kayak begitu. Tapi TOTE adalah tes. Kalau fail, Anda operate, dites lagi. Kalau fail, operate lagi, dites lagi. Kalau fail, dioperate lagi, dites lagi. Sampai sukses, baru kita exit the process. Makanya singkatannya adalah TOTE. Tes, operate, tes, exit. Ya, jadi summarize, teman-teman, penyebab tidak pede adalah karena Anda terbiasa stacking kegagalan, menumpuk kegagalan di kepala Anda. Nah, untuk bisa menjadi pede adalah Anda harus stacking kesuksesan, keberhasilan. Hal kecil apapun, Anda dipuji orang tua, teman, dan saudara, dan yang lain-lain, itu adalah keberhasilan, sekecil apapun. Dan badan Anda akan menerimanya ketika Anda mulai memikirkan keberhasilan demi keberhasilan itu. Setelah itu, tambahkan lagi dengan action. Gagal is okay, sekali lagi, supaya Anda mencoba dan akhirnya berhasil exit. Ketika ada exit, maka hasilnya tidak lagi nol, maka Anda sudah merasa, ternyata bisa ya. Stacking suksesnya nambah lagi, dan akhirnya Anda percaya diri. Jadi it's a process buat saya untuk membantu Anda lebih meningkatkan percaya diri. Don't worry, langsung lakuin aja, kita evaluasi. Alright, so I think itu aja buat video kali ini. Thank you so much for watching and see you in the next video. Bye-bye.